Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan podcast tentang perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, saat Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, lebih tepatnya pada tanggal 1 September 1944, Jepang mengalami kekalahan dan menuju kehancuran. Jenderal Kurniawan Koyusu berjanji untuk memerdekakan Indonesia jika mencapai kemenangan Pasifik. Tujuan beliau adalah untuk mendapat bantuan Indonesia untuk perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji dari Jenderal Kurniawan. Lalu pada tanggal 28 Mei 1945, di Jakarta, penyelidik Badan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal BPUPKI, dilantik oleh Jenderal Komaki Diharanda yang diketuai oleh Rajiman Udiyodiningrat. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berjalan dengan lancar. Setelah bersidang 2 kali berjalan mulus dan lancar, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Tempeuchi Saichi dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal sebagai PPKI. Pada 1 Agustus 1945, 21 nama anggota PPKI diumumkan mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Udiyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945 di tengah kabar pengoboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Terauchi Saichi, yaitu Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut baik kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Mereka semua sangat senang kemerdekaan sudah di depan mata. Pulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia membawa Soekarno-Hatta ke Ringnas Dingrok. Pagi hari pada 19 Agustus 1945, golongan muda atau para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan pemuda itu. Menurut Soekarno-Hatta, proklamasi kemerdekaan harus dirapat PPKI. Para pemuda pun akhirnya memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta pada sore hari. Soekarno-Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Keindis Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat itulah sebuah ruangan Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi tanpa gangguan dari Jepang. Lalu, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa berkumpul mendengarkan bacaan itu. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati dinaikkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia merdeka.